Bab 1161. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa uang tidak berarti apa-apa baginya? Pemuda itu membuka kotak itu, memperlihatkan pedang kuno yang panjangnya sekitar 1 meter. Pedang kuno ini tampak sangat sederhana dan tanpa hiasan. Pedang ini memiliki pesona yang tajam dan tersembunyi. Pada bilah pedang itu terukir dua kata kuno, Zanlu. Saat Ye Feng melihat pedang ini, dia jadi bingung. Sepertinya dia juga punya Zanlu di rumah. Mungkinkah mereka kembar? Pemuda itu menatap ayahnya seolah sedang mempersembahkan harta karun. Ayah, ini pedang Zanlu yang kubeli. Hahaha, bagaimana menurutmu? Hebat sekali, ya. Berapa harganya? Lu Daoquan bertanya langsung. Ekspresi pemuda itu tampak tidak wajar. Haha, kenapa kau terus-terusan menyebut uang? Norak sekali, ya. Lu Daoquan menatapnya. Jawab aku, berapa yang kau belanjakan? Pemuda itu tak punya pilihan selain perlahan mengulurkan 5 jarinya. Pupil mata Lu Daoquan mengerut. 5 juta dolar Jepang. Pemuda itu menggelengkan kepala. Mana mungkin 5 juta cukup? Coba tebak lagi. Wajah Lu Daoquan berkedut beberapa kali. Mungkinkah 50 juta? Saat mengucapkan kata-kata ini, suaranya mulai bergetar. 50 juta dolar Jepang hampir 3 juta yuan Cina. Namun, pemuda itu masih menggelengkan kepalanya. Ini pedang Zanlu. Mana mungkin 50 juta cukup? Aku akan langsung bilang. Harganya 500 juta. Lu Daoquan merasa seperti tersambar petir. Matanya kosong sesaat sebelum ia tiba-tiba tersentak dan jatuh terlentang. Mata dan tangan Ye Feng bergerak cepat. Ia segera mengangkatnya. Presiden Lu, Anda baik-baik saja. Pemuda itu buru-buru meletakkan pedang Zanlu dan berlari menghampiri. Ayah tidak sesenang itu sampai pingsan, kan? Lu Daoquan sudah pulih dari keterkejutannya dan menatapnya. 500 juta. Dasar anak boros, kau benar-benar menghabiskan 500 juta sekaligus. Aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, ia membanting putranya ke tanah dan meninjunya. Ah, selamatkan aku. Pemuda itu ternyata kuat. Ia mendorongnya dan berlari keluar. Mata Lu Daoquan sudah merah. Ia segera bangkit dan melanjutkan mengejar. Pada saat itu, pemuda itu sudah berlari keluar pintu. Lu Daoquan mengambil pedang Zanlu dari kotak dan terus mengejarnya. Ayah dan anak itu segera melakukan pertunjukan pembunuhan besar-besaran di gedung kantor pusat. Cheng Feier dan Ye Feng saling berpandangan. Bukankah dia baru saja bilang uang bukan apa-apa baginya? Su Qiyun, yang berdiri di samping, tiba-tiba menyela, presiden kita meraup kekayaannya dengan memungut kotoran. Dia selalu mengingatkan kita bahwa kotoran adalah hidupnya. Ye Feng dan Cheng Fei langsung mengerti arti, memperlakukan uang seperti kotoran. Uang adalah hidupnya. Keduanya juga mengetahui dari Su Qiyun bahwa pemuda itu adalah putra Lu Daoquan, Lu Xianzong, yang tahun ini berusia 22 tahun. Lu Daoquan hanya memiliki seorang putra yang berusia 40-an, jadi dia sangat memanjakannya sejak dia masih muda. Lu Xianzong tidak mengecewakan harapan ayahnya dan tumbuh menjadi orang tidak berguna yang ahli dalam makan, minum, berzina, dan berjudi. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum Lu Xianzong akhirnya ditangkap. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Lu Daoquan. Begitu ia memberi perintah, belasan pria kekar segera bergegas keluar untuk membantu pengejaran. Meskipun Lu Xianzong berlari cepat, dia hanya bisa menyerah di bawah pengejaran lebih dari 10 orang. Ketika Lu Daoquan kembali ke kantornya, ia tak peduli lagi berpura-pura. Ia langsung melepas jubah taunya. Ia hanya mengenakan celana panjang di dalamnya, dan tubuh bagian atasnya setengah telanjang. Ada 2 naga yang ditato di bahunya. Saat itu, tubuhnya memancarkan panas, dan kedua naga itu tampak terbang dari awan. Bawa anak nakal itu masuk, teriaknya di pintu. Tak lama kemudian, Lu Xianzong dibawa masuk dengan kepala tertunduk. Berlututlah. Lu Daoquan segera meraung keras, tidak lagi memiliki sikap seperti orang bijak. Plop. Lu Xianzong langsung berlutut di tanah, tetapi ekspresinya sangat tidak yakin. Lu Daoquan bersandar pada pedang Zanlu dan memelototinya sambil terengah-engah. Bajingan kecil, apa kau merasa tidak nyaman jika tidak pulang sehari saja? Bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang hilang sepertimu? Bagian dirimu yang mana yang sepertiku? Lu Xianzong menegakkan lehernya dan menatapnya. Kenapa aku tidak sepertimu? Kau harus bertanya pada ibuku tentang ini. Bagaimana aku bisa tahu? Ketika Lu Daoquan mendengar bahwa dia masih berani membantah, dia segera menghunus pedangnya dan hendak membunuh anak yang tidak berbakti itu. Su Qiyun dan Ye Feng bergegas maju untuk menghentikannya. Lu Daoquan begitu marah hingga ia terus mendesah. Tuan Ye, maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri. Keluargaku sungguh malang. Aku malah melahirkan anak yang begitu boros. Aku telah mengecewakan leluhurku. Lu Xianzong terkekeh.
Kalau aku tidak menyia-nyiakannya, bukankah aku akan menyia-nyiakan kemampuanmu untuk menghasilkan uang? Lagi pula, aku tidak menyia-nyiakan waktuku kali ini. Ini pedang Zanlu. Artefak primordial Tiongkok berharga 500 juta dolar Jepang. Semurah itukah? Mendengar paruh pertama kalimat itu, Lu Daoquan hampir meledak lagi. Namun, setelah mendengar paruh kedua kalimat itu, ia mulai tenang. Apakah itu sangat terkenal? Wajah semua orang berkedut. Presiden Lu ini sebenarnya tidak tahu apa itu pedang Zanlu. Lu Xianzong buru-buru berdiri dan memperkenalkan, tentu saja. Zanlu ini. Pedang itu ditempa oleh Oh. Oh apa? Ye Feng lah yang dengan baik hati mengingatkannya, Oh Yezi. Lu Xianzong menatapnya dengan kagum. Ya, itu dipalsukan oleh Oh Yezi dan menduduki peringkat pertama di antara 5 pedang terkenal. Lu Daoquan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Siapa Oh Yezi? Pengetahuan Presiden Lu jelas tidak sebaik anaknya yang hilang. Lu Xianzong segera memberitahu ayahnya tentang nama besar Oh Yezi dan memuji pedang Zanlu. Lu Daoquan tercengang. Apakah pedang Zanlu ini benar-benar sekuat itu? Tanyanya pada Su Qiyun, jelas tidak mempercayai kata-kata putranya. Su Qiyun menggaruk kepalanya. Jangan lihat aku. Aku bahkan belum lulus SD. Keduanya menoleh menatap Ye Feng. Ye Feng terbatuk kering, pedang Zanlu memang merupakan artefak kuno. Tiongkok, konon Sue Rengui dari dinasti Tang dan Yue Fei dari dinasti Song Selatan pernah menjadi pemilik pedang Zanlu. Lu Daoquan dan Su Qiyun terkejut. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang pedang Zanlu, mereka pernah mendengar nama besar Sue Rengui dan Yue Fei. Karena kedua pahlawan besar ini adalah pemilik pedang Zanlu, maka pedang ini memang sangat mengesankan. Ini jelas menyentuh titik buta pengetahuan Lu Xianzong, dan dia juga terkejut. Bab 1162. Sejujurnya, pedang Zanlu lainnya ada di tanganku. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Feng, Lu Daoquan menatap pedang Zanlu di tangannya dengan kaget. Jadi pedang ini punya latar belakang yang begitu kuat. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Lu Xianzong segera keluar untuk mengambil pujian. Ayah, aku tidak menghabiskan uang dengan sia-sia kali ini, kan? Lu Daoquan memelototinya. Untuk apa kau berlagak? Bukankah itu cuma kucing buta yang bertemu tikus mati? Apa yang bisa dibanggakan? Lu Xianzong terkekeh dan tidak membantahnya. Lu Daoquan menoleh ke arah Ye Feng. Tuan Ye, karena Anda tahu banyak tentang pedang ini, apakah menurut Anda sepadan menghabiskan 500 juta dolar Jepang? Lu Xianzong juga menatap Ye Feng dengan gugup. Jika dia mengatakan itu tidak sepadan, maka dia mungkin akan menderita lagi. Ye Feng melirik, pedang Zanlu, sebuah mahakarya kuno seperti pedang Zanlu tidak dapat diukur dengan uang. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang penjual pedang Zanlu di Guangdong Selatan. Seseorang menawar harga 1 miliar dolar Cina, tetapi dia menolak untuk menjualnya. Ketika Lu Daoquan dan putranya mendengar ini, mereka langsung kegirangan. 1 miliar setara dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau begitu, kesepakatan ini merupakan keuntungan besar. Hahaha, sudah kubilang. Aku benar-benar tidak membuang uang dengan sia-sia kali ini. Kita lihat saja siapa yang berani menyebutku anak boros di masa depan. Anak baik, akhirnya kau melakukan sesuatu yang membuatku terkesan. Bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa pergi menemui leluhurku. Hahaha, 20 miliar. Berapa jumlahnya? Apa Tuan Ye bercanda? Bagaimana mungkin? Tuan Ye adalah salah satu tokoh penting di provinsi Guangdong Selatan. Dia sangat berpengetahuan. Karena dia bilang melihat seseorang menjual pedang Zanlu terakhir kali, pasti ada hal seperti itu, haha. Ada yang menjualnya terakhir kali. Tunggu sebentar. Ayah, ada berapa pedang Zanlu? Omong kosong. Karena ini artefak dewa, pasti hanya ada satu. Karena cuma ada satu, di mana dia melihatnya terakhir kali. Ayah dan anak itu begitu senang dengan diri mereka sendiri sehingga senyum mereka membeku di wajah mereka. Benar, Tuan Ye. Pedang Zanlu ada di tanganku sekarang. Di mana kau melihatnya terakhir kali? Lu Daoquan langsung menatap Ye Feng. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Keduanya akhirnya mengerti. Batuk, sejujurnya, pedang Zanlu yang lain ada di tanganku. Lu Daoquan tercengang. Nir. Ya, ada berapa total pedang Zanlu? Hanya satu, jawab Ye Feng dengan yakin. Karena hanya ada satu, mengapa kau punya yang lain? Lu Xianzong juga buru-buru menimpali. Ye Feng tak mau repot-repot berbasa-basi dengan pasangan ayah dan anak yang aneh ini. Begini saja. Pedang Zanlu palsu. Mustahil. Itu mustahil, geram Lu Xianzong dengan tegas. Ia tak bisa menerima kenyataan ini. Meskipun Lu Daoquan tidak segembira putranya, ia menatap Ye Feng dengan ragu.
Kau bilang ini palsu. Apa kau punya bukti? Ye Feng tersenyum padanya. Bolehkah aku melihat pedang ini? Lu Daoquan ragu sejenak, tetapi tetap menyerahkan pedang itu kepadanya. Setelah Ye Feng menerimanya, ia membaliknya dan mengamatinya, lalu menjentikkan pedang itu 2 kali. Senyum di wajahnya semakin lebar. Teknik penempaan pedang ini memang lumayan. Kalau aku tidak melihat pedang Zanlu yang asli, aku pasti tertipu. Lu Daoquan tidak puas dengan jawaban ini. Katakan padaku, atas dasar apa kamu mengatakan pedang ini palsu? Ye Feng hanya bisa menjelaskan kepadanya, karena pedang Zanlu adalah pedang perunggu, sedangkan pedang ini terbuat dari baja. Petik 1. Lu Xianzong buru-buru menjawab, bagaimana kau tahu kalau pedang Zanlu adalah pedang perunggu? Cheng Feier menahan tawa. Karena senjata-senjata dari periode musim semi dan musim gugur pada dasarnya terbuat dari perunggu. Senjata besi baru populer secara bertahap setelah dinasti Han. Ini adalah pengetahuan umum dalam sejarah sekolah dasar. Lu Xianzong masih belum bisa menerima kenyataan dan terus membantah, ini ditempa oleh Tuan Ouyezi. Mungkinkah Tuan Ouyezi sudah mulai membuat pedang besi? Ye Feng terdiam menghadapi orang buta huruf ini, namun ia tetap menjelaskan dengan sabar, meskipun Tuan Ouyezi sangat kuat, ia tidak akan mampu melampaui era ini beberapa ribu tahun. Lihatlah proses penempaan pedang ini. Jelas sekali pedang ini ditempa dengan mesin modern. Mustahil pedang ini dibuat dengan tangan. Beberapa orang yang hadir pada awalnya tidak menyadarinya, tetapi setelah diingatkan, mereka melihat pedang itu lagi. Pedang ini tidak tampak seperti buatan tangan karena banyak tepi dan sudutnya terlalu rapi. Jelas terlihat bahwa pedang ini dipotong dengan mesin. Namun, Lu Xianzong tetap keberatan, kau sudah bicara banyak, tapi itu semua omong kosong. Kurasa kau mencoba menipu kami agar menjualnya dengan harga rendah agar kau bisa memanfaatkannya, kan? Ye Feng dikalahkan oleh pikiran magisnya. Ia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Melihatnya tidak menjawab, Lu Xianzong merasa tebakannya benar. Haha, aku benar, kan? Kurasa kau bukan orang baik. Beraninya kau menipu kami untuk datang ke rumah kami. Meskipun Lu Daoquan tidak sekeras putranya, matanya penuh kecurigaan. Ia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Ye Feng. Cheng Feier menarik lengan Ye Feng. Ye Feng, buktikan saja pada mereka. Ye Feng melihat sekeliling dan melihat pedang samurai tergantung di dinding kantor. Ia segera berjalan mendekat dan melepaskannya. Pedang samurai Presiden Lu lumayan. Seharusnya sangat tajam, kan? Lu Daoquan melambaikan tangannya. Itu hanya hiasan. Itu bukan pedang berharga. Ye Feng mengangguk. Bagus. Karena pedang Zanlu ini adalah mahakarya kuno, pasti sangat tajam. Saya akan menggunakan pisau hias ini untuk memotongnya sekarang. Jika saya memotongnya, bisakah saya membuktikan bahwa pedang ini palsu? Lu Xianzong buru-buru melindungi pedangnya. Bagaimana kalau kau tidak bisa memotongnya? Ye Feng tak kuasa menahan senyum. Kalau aku tak bisa memotongnya, bukankah itu membuktikan pedang ini asli? Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu karena telah menemukan celah besar. Lu Xianzong menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Ye Feng menatapnya tanpa daya. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Lu Xianzong tersenyum licik. Kalau kau tidak bisa memotongnya, itu bukti kalau pedang ini asli. Kamu baru saja mengatakan bahwa pedang Zanlu yang asli bernilai 1 miliar HCD, jadi aku akan menjualnya kepadamu seharga 1 miliar. Dia lalu menatap Ye Feng, menunggu jawabannya. Ye Feng tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, semuanya beres. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kan? Mendengar Ye Feng setuju, Lu Xianzong takut Ye Feng akan mengingkari janjinya, dan langsung memprovokasinya. Faktanya, dia 80% yakin dengan kata-kata Ye Feng. Dia merasa ada yang salah dengan pedang ini. Namun, ia telah menghabiskan hampir 30 juta dolar Tiongkok untuk pedang ini. Jika ternyata palsu, ayahnya mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Sekarang Ye Feng telah mengambil alih, dia sangat gembira. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Sekalipun pedang ini palsu, pedang itu ditempa dari baja dan tidak akan mudah patah. Dan Ye Feng hanya memegang pisau dekoratif, mustahil baginya untuk mematahkan pisau baja. Selama dia tidak bisa memotongnya, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli pedangnya. Ia menghabiskan 30 juta dolar Tiongkok untuk membelinya, tetapi ia berhasil menjualnya seharga 1 miliar yuan. Ia bisa meraup keuntungan lebih dari 30 kali lipat, yang cukup untuk membuat ayahnya memandangnya dengan cara baru. Hahaha, dia jenius. Dia sudah mulai menantikan rasa memegang uang 1 miliar yuan di tangannya. Bab 1163. Beraninya kau bersikap kasar pada Tuan Ye. Tuan muda Lu, tolong pegang pedangmu dengan benar. Aku akan menebasmu. Ye Feng segera membangunkan Lu Xianzong dari mimpi indahnya.
Lu Xianzong memegang gagang pedang Zanlu dengan kedua tangan dan membiarkan pedang itu menghadap ke atas. Tebas. Cheng Feier dan yang lainnya juga memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ye Feng perlahan menarik keluar pisau hias dari sarungnya dan menebas pedang Zanlu. Dentang. Terdengar suara keras saat logam jatuh ke tanah. Semua orang buru-buru melihat ke bawah. Itu adalah setengah bilah pisau hias di tangan Ye Feng. Pedang Zanlu ini benar-benar nyata. Cheng Feier terkejut. Apakah Ye Feng melakukan kesalahan? Ini benar-benar memalukan. Lu Daoquan awalnya sangat menghormati Ye Feng, tetapi sekarang, dia mulai memandang rendah dirinya. Kata-kata berbunga-bunga anak ini hampir membuatnya takut. Dia tidak menyangka dia adalah bantal bersulam. Wajah Sukiyun juga dipenuhi rasa malu. Ia memuji Ye Feng di depan presiden. Ia tidak menyangka Ye Feng akan ditampar seperti ini. Mereka bertiga diam-diam menatap Ye Feng, ingin melihat seberapa malunya dia. Namun, yang membuat mereka kecewa, ekspresi pihak lain tetap sama, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Apa maksudnya ini? Lu Xianzong awalnya sedikit gugup. Ia baru saja menutup matanya dan tidak berani melihat. Saat itu, ia perlahan membuka matanya. Melihat pemandangan di depannya, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kubilang pedangku asli. Tadi kau menggertak lama sekali, tapi aku tidak menyangka kau cuma ngomong sembarangan. Haha, ambil uangnya. Jangan cemas. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Ia berdiri dan berjalan mendekat, meniup pedang Zanlu. Lalu, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul. Bila pedang Zanlu tiba-tiba patah, dan bagian atasnya jatuh ke tanah dengan suara berdentang. Beberapa orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar dan begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Ini, apa yang terjadi? Kau bisa menghancurkannya dengan satu tarikan napas. Sukiyun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Namun, ia segera bereaksi. Tentu saja, ia tak bisa mematahkan pedang itu hanya dengan satu tarikan napas, sekalipun terbuat dari plastik. Kecuali ia seorang dewa. Untungnya, dia pernah menggunakan pisau untuk memotong orang sebelumnya, jadi dia cepat memahami prinsip di baliknya. Setelah Ye Feng mengayunkan pedangnya, pedang Zanlu sudah patah. Karena Lu Xianzong memegang pedang dengan bilah pedang menghadap ke atas dan gagang menghadap ke bawah, pedang itu tidak langsung jatuh ke tanah. Namun, masih ada satu hal yang membingungkannya. Untuk dapat memotong pedang tanpa membuatnya terjatuh, seseorang membutuhkan pisau yang sangat tajam. Dan Ye Feng hanya memegang pisau hias. Bagaimana bisa begitu tajam? Sebagai perbandingan, Lu Daoquan lebih berpengetahuan. Dia segera menyadari bahwa Ye Feng tidak menggunakan kekerasan untuk membelahnya, melainkan menggunakan kekuatan batin. Mentransfer kekuatan batin ke dalam pisau dekoratif dapat meningkatkan ketangguhan pisau dekoratif dalam waktu singkat. Dengan teknik tertentu, situasi seperti itu hanya mungkin terjadi. Memahami inti permasalahan ini, guncangan dalam hatinya 100 kali lebih kuat daripada Sukiyun. Hal ini karena ia tahu betul bahwa untuk melepaskan kekuatan batin, kekuatan bela diri seseorang harus mencapai taraf yang sangat dalam. Terlebih lagi, ia mampu memasukkan kekuatan batin ke dalam bilah logam tersebut. Kekuatan semacam ini bahkan lebih mengejutkan. Hanya berdasarkan kekuatan Ye Feng, itu sudah cukup untuk mendirikan sekte. Menghadapi ahli yang begitu menakutkan, meskipun pedang Zanlu asli, itu pasti palsu. Tuan Ye, baik penglihatan maupun kekuatan Anda telah membuat saya sangat terkesan. Terimalah rasa hormat saya. Sambil berbicara, ia membungkuk kepada Ye Feng. Sebelumnya, ia masih bersikap seperti junior, tetapi kini, ia tak lagi berani bersikap sombong. Bahkan ada sedikit rayuan. Cheng Feier mungkin tidak merasakan banyak hal, tetapi Sukiyun dan Lu Xianzong sudah sangat terkejut. Sebagai bos geng Tiongkok terbesar di Jepang, Lu Daoquan masih dapat berbicara dan tertawa dengan para pemimpin Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai. Saat ini, ia sedang membungkuk hormat kepada seorang junior yang usianya hampir sama dengan putranya. Jika ini sampai menyebar, mungkin kacamatanya akan pecah. Lu Xianzong tidak menyukai Ye Feng dan langsung merasa tidak senang. Ayah, kenapa ayah memperlakukan anak ini? Bajingan! Beraninya kau bersikap kasar pada Tuan Ye. Cepat berlutut. Hati Lu Daoquan menegang. Ia takut Ye Feng akan marah, jadi ia langsung memarahi putranya. Lu Xianzong sangat takut pada ayahnya. Setelah ditegur seperti ini, lututnya langsung lemas dan ia berlutut di tanah. Lu Daoquan menatap Ye Feng dengan ekspresi memuja. Tuan Ye, putraku telah kumanja, dia tidak punya sopan santun. Tolong jangan merendahkan dirimu seperti dia. Ye Feng tersenyum sopan. Presiden Lu, jangan bicara begitu. Saya pikir putra Anda polos dan riang, bebas dan santai. Dia cukup baik.
Ketika Lu Xianzong mendengar Ye Feng memujinya, dia langsung tersenyum. Lu Daoquan memelototinya. Orang ini benar-benar tidak mengerti bahasa manusia. Lugu dan riang, yang berarti kurang cerdas. Bebas dan muda berarti dia tidak memiliki pendidikan apapun. Bukankah dia hanya seorang anak yang konyol? Bab 1164. Masyarakat naga keberuntungan bersedia melayani Tuan Ye. Lu Xianzong gemetar ketakutan, takut ayahnya akan marah lagi dan siap melarikan diri kapan saja. Namun, yang mengejutkannya, ayahnya tidak menghukumnya seperti biasa kali ini. Ia malah mengerutkan kening dan merenung. Ini membuatnya semakin gelisah. Sebaiknya ia datang dan menghajarnya. Ayah, aku tahu aku salah. Kalau ayah mau melawan, ia melawan. Asal ayah bisa membiarkanku hidup, katanya. Lu Daoquan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Di mana kamu membeli ini? Pedang dari. Aku membelinya dari Ido Shuichi, jawab Lu Xianzong dengan wajah penuh rasa malu. Lu Daoquan mengerutkan kening. Siapa Ido Shuichi? Sebelum Lu Xianzong sempat menjawab, Sukiyun tiba-tiba berbicara, apakah Ido Shuichi dari kota Wada? Lu Xianzong buru-buru mengangguk. Ya, itu dia. Dia bilang dia membeli pedang ini dari sebuah keluarga kuno di Jepang dan menjualnya kepadaku dengan harga murah karena aku orang Tionghoa. Lu Daoquan sangat marah kepada putranya. Akhirnya, ia menahan amarahnya dan menatap Sukiyun. Siapa Ido Shuichi ini? Sukiyun ragu sejenak. Orang ini punya toko tua di kota Wada. Dia bukan orang penting. Tapi ku dengar dia punya banyak koneksi, terutama. Dia punya hubungan baik dengan Yamamoto Yuto, wakil presiden cabang Edo Yamaguchi Gumi. Ketika Lu Daoquan mendengar kata-kata Yamaguchi Gumi, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia perlahan duduk di kursinya. Jadi, Yamaguchi Gumi di balik semua ini. Apa yang mereka coba lakukan? Sebagai orang luar, Ye Feng dan Cheng Feier tidak bisa menyela. Mereka duduk di samping dan mendengarkan dengan sabar. Sukiyun merenung sejenak. Kurasa mereka punya dua tujuan. Kalau kita tidak tahu kalau pedang Zanlu ini palsu, mereka pasti sudah meraup untung besar. Kalau kita tahu dan mencari masalah, Tuan Yamaguchi akan punya alasan untuk menyerang dan melahap pasukan kita. Bang! Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lu Daoquan tiba-tiba membanting meja dan berdiri. Yamaguchi Gumi benar-benar keterlaluan. Masyarakat naga keberuntungan kita selalu toleran terhadap mereka, tapi bajingan-bajingan ini benar-benar ingin ditindas. Apa mereka benar-benar berpikir masyarakat naga keberuntungan kita mudah ditindas? Sukiyun buru-buru membujuknya, Presiden, tolong tenang. Karena Yamaguchi Gumi berani melakukan ini, mereka pasti ingin kita bertarung dengan mereka. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap mereka. Lu Daoquan sudah benar-benar lupa tentang keheningan dan ketidakaktifan. Apa-apaan ini? Mereka terus membuat masalah, dan kita terus bertahan seperti pengecut. Sampai kapan kita harus menanggung ini? Sukiyun terus membujuknya, Yamaguchi Gumi sudah mulai menua, dan tidak ada cara untuk bertahan. Itulah sebabnya mereka ingin sekali mencaplok geng lain untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung di saat seperti ini. Lu Daoquan hanya melampiaskan depresi di hatinya. Ia tak punya nyali untuk memutuskan hubungan dengan Yamaguchi Gumi di depan umum. Apa yang dikatakan Wakil Presiden Su masuk akal. Sedikit keengganan akan merusak rencana besar. Sepertinya kondisi mentalku belum mencapai puncaknya. Sambil berbicara, ia menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Hari ini aku harus berterima kasih kepada Tuan Ye. Kalau bukan karena Anda, kita mungkin sudah tertipu oleh orang lain. Ye Feng melambaikan tangannya. Presiden Lu, Anda tidak perlu terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Lu Daoquan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini bukan apa-apa bagi Tuan Ye, tapi ini bantuan besar bagi kami. Orang bisa bayangkan jika Ye Feng tidak menunjukkan bahwa pedang Zanlu itu palsu. Mungkin tidak akan lama sebelum Yamaguchi Gumi mengambil inisiatif untuk merilis berita bahwa Presiden Fortune Dragon Society telah dipermainkan seperti orang bodoh dan menghabiskan 500 juta dolar Jepang untuk membeli sepotong sampah. Pada saat itu, Fortune Dragon Society pasti akan benar-benar dalam masalah. Jika dia tidak membalas, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota Edo. Namun, jika mereka melakukan serangan balik, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Yamaguchi Gumi dan dapat mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan Fortune Dragon Society. Singkatnya, karena Ye Feng menunjukkannya tepat waktu, mereka punya waktu untuk mengatasinya. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Tuan Ye, saya akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Nanti, jika Anda membutuhkan Fortune Dragon Society kami di Jepang, jangan sungkan. Asal Anda mau, Fortune Dragon Society bersedia melayani Tuan Ye. Lu Daoquan segera menepuk dadanya dan berjanji. Cheng Feier sangat gembira.
Ia sempat khawatir dengan kurangnya daya di Jepang dan pembatasan pergerakannya. Meskipun mereka mendapat bantuan Sukiyun, bagaimanapun juga, dia hanyalah wakil presiden Fortune Dragon Society. Ada banyak hal yang tidak bisa dia putuskan. Dia tidak menyangka Ye Feng bisa dengan mudah berurusan dengan presiden Fortune Dragon Society. Dengan bantuan Fortune Dragon Society, misi mereka kali ini pasti akan jauh lebih mudah. Pria ini adalah bintang keberuntungannya. Semenjak dia memilikinya, hasilnya 2 kali lipat dengan usaha setengahnya untuk dia lakukan misi. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Feng dengan tatapan aneh. Lu Daoquan menangkap tatapannya dan sepertinya mengerti sesuatu. Ia langsung tertawa. Kalian berdua datang ke tempatku begitu turun dari pesawat. Kalian belum beristirahat dengan baik. Ini salahku karena tidak memikirkannya matang-matang. Wakil Presiden Su, cepat bantu Tuan Ye dan Nona Cheng memesan kamar. Saat berbicara pada Sukiyun, dia tidak lupa menatapnya. Sukiyun melirik Ye Feng dan Cheng Feier, seolah mengerti sesuatu. Saya sudah mengaturnya. Tuan Ye dan Nona Cheng, silakan ikut saya. Ye Feng dan Cheng Feier tidak curiga apapun dan berdiri untuk pergi. Lu Xianzong awalnya ingin menyelinap pergi juga, tetapi saat itu, ia mendengar Lu Daoquan mendengus dingin. Bajingan, kau masih ingin keluar dan membuat masalah, kan? Mulai hari ini, kau akan dikurung di rumah selama sebulan. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Apa? Tidak, ayah, sekalian saja kau bunuh aku, Lu Xianzong langsung mengeluh tanpa henti. Kalau saja kemampuanku dalam hal itu tidak cukup baik, aku pasti sudah melahirkan anak lain yang lebih hebat darimu agar aku tidak marah pada anak durhaka sepertimu. Kalau begitu, kamu harus periksa dengan teliti. Mungkin aku juga bukan anak kandungmu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Ketika Ye Feng dan Cheng Feier tiba di hotel yang dipesan Sukiyun untuk mereka, mereka tercengang. Itu karena orang ini hanya memesan 1 kamar untuk mereka, dan itu adalah suite pasangan. Cheng Feier segera berlari ke meja depan, ingin memesan kamar lain, tetapi diberitahu bahwa semua kamar di hotel telah dipesan. Trik, semuanya tipuan. Ye Feng segera menelepon Sukiyun untuk bertanya, tetapi jawaban pihak lain adalah, ini adalah niat presiden, dan kemudian dia bahkan berkata diam-diam, aku meninggalkan kejutan untukmu di laci meja kopi. Ye Feng membuka laci dan melihat banyak mainan seks dan kondom di dalamnya. Ketika mereka berdua melihat hal-hal ini, ekspresi mereka sedikit canggung. Presiden Lu tampaknya salah paham. Ayo kita pergi ke hotel lain. Wajah cantik Cheng Feier sedikit memerah. Aku agak lelah. Lupakan saja, aku akan melakukannya sekarang. Setelah Ye Feng selesai berbicara, ia meninggalkannya dan pergi ke kamar mandi. Cheng Feier duduk di sofa seperti sedang duduk di atas jarum pentul. Kenapa dia begitu sial? Kenapa dia terpaksa tinggal sekamar dengan pria ini selama 2 misinya? Apakah orang-orang ini tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita? Tak lama kemudian, suara air mengalir terdengar di kamar mandi, yang membuatnya makin kesal. Membayangkan seorang laki-laki mandi telanjang beberapa meter darinya saja sudah membuatnya merasa gerah. Dia baru saja hendak keluar untuk mencari udara segar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Ye Feng dari kamar mandi, bantu aku mengambil piyamaku. Cheng Feier agak malu. Tidak bisakah kau mengambilnya sendiri, aku tidak bisa keluar telanjang, kan? Bantu aku mengambilnya. Ada di dalam koper. Cheng Feier tidak punya pilihan selain bangun dan membuka kopernya. Koper pria ini penuh. Begitu dia membukanya, barang-barang di dalamnya melompat keluar dan hampir mengenai wajahnya. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah celana dalam pria. Dia hampir gila. Hari ini sungguh buruk. Namun, ia akhirnya berhasil menahan amarahnya dan membantunya mencari piyama. Kemudian, ia berjalan ke kamar mandi dan mengetuk pintu. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan sebuah lengan basah terulur. Cheng Feier buru-buru mengalihkan pandangannya dan menyerahkan piyama itu. Pada saat ini, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Ye Feng melompat keluar. Cheng Feier sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan hampir jatuh ke tanah. Ia buru-buru menutup matanya dengan tangannya. Namun, dia segera melihat melalui jari-jarinya dengan rasa ingin tahu. Dia segera menyadari bahwa pria ini melilitkan handuk di pinggangnya, dan dia tidak dapat melihat apapun. Cheng Feier langsung murka karena malu dan melemparkan piyamanya ke arahnya. Apa kau gila? Ye Feng terhibur melihat ekspresi malunya dan tertawa terbahak-bahak. Aku cuma bercanda, lihat betapa takutnya kamu. Apa perlu begitu? Cheng Feier keras kepala. Siapa yang takut? Aku tidak. Bahkan jika kamu melepas pakaianmu, aku tidak akan merasakan apa-apa, apalagi jika kamu dibungkus handuk. Kau yakin? Ye Feng segera memberi isyarat untuk melepaskan handuknya. Lepaskan, lepaskan. Cheng Feier tahu dia sedang berpura-pura,
jadi dia sengaja memprovokasi dia. Ye Feng memang takut. Aku menyerah, sampai jumpa. Setelah berkata demikian, dia hendak kembali ke kamar mandi. Namun pada saat itu, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Mungkin karena handuknya tidak diikat terlalu kencang, dan dia terlalu banyak melompat tadi, jadi handuknya jadi lebih longgar. Ketika dia berbalik, handuknya langsung terlepas. Cheng Feier membuka mulutnya karena terkejut. Matanya terbelalak lebar. Ye Feng juga langsung ketakutan di tempat, lupa bereaksi. Rasanya seperti tombol jeda ditekan bersamaan pada mereka berdua. Untuk sesaat, suara jarum jatuh terdengar di ruangan itu. Suasana canggung memenuhi ruangan. Bang! Ye Feng adalah yang pertama bereaksi. Ia melompat kembali ke kamar mandi dan menutup pintunya. Wajah cantik Cheng Feier memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengangkat tangannya dan membuat gerakan dengan ibu jari dan jari tengahnya. Sungguh ajaib. Ye Feng mungkin terlalu malu untuk bertemu orang. Dia menghabiskan lebih dari 1 jam di kamar mandi sebelum keluar. Cheng Feier sedang berbaring di sofa sambil membaca majalah mode. Kamu lapar, aku tidak lapar. Apakah kamu haus? Saya tidak haus. Apakah kamu mengantuk? Saya tidak mengantuk. Keduanya bertukar beberapa kata omong kosong dan merasakan suasana menjadi sedikit lebih harmonis. Ye Feng lalu masuk ke topik utama. Hubungi Ah Ken dan tanyakan perkembangannya. Baiklah. Cheng Feier meletakkan majalah yang membosankan itu dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ah Ken. Setelah mengobrol sebentar, ia kembali meletakkan ponselnya. Ah Ken bilang dia sudah tiba di Jepang, tapi masih menunggu pihak lain menghubunginya. Ye Feng mengangguk. Kalau begitu, mari kita tunggu notifikasinya. Aku akan bertemu dengan para mitra Feng Sheng Trading malam ini untuk membahas beberapa urusan bisnis. Kalau kamu ada waktu luang, kenapa tidak ikut saja? Cheng Feier mengangguk. Tentu. Kemudian, mereka berdua berhenti berbicara dan mulai bermain dengan ponsel mereka. Saat langit hampir berubah gelap, Ye Feng menerima telepon dari Fukuyama Trading, yang memintanya untuk bertemu di KTV. Secara logika, untuk proyek kerjasama yang melibatkan lebih dari 1 miliar yuan, seharusnya ditandatangani di tempat yang formal. Namun, pihak lain ingin bertemu dengannya di KTV. Ini agak amatir. Tapi Ye Feng tidak menyimpan apapun. Lagi pula, Feng Sheng Trading ada di salah kali ini. Mereka bisa menurunkan pendirian mereka. Melihat sudah hampir waktunya, mereka berdua pun mandi dan berganti pakaian. Ye Feng mengenakan setelan kasual hitam. Ia tampak santai namun sopan. Cheng Feier mengenakan gaun merah anggur. Dipadukan dengan penampilannya yang androgini, ia memancarkan pesona yang berbeda. Setelah salep khusus yang diberikan Ye Feng, bekas luka di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Selain menghilangkan bekas luka, salep ini juga memiliki efek perawatan kulit, jauh lebih efektif daripada produk perawatan kulit yang beredar di pasaran. Sekarang, kulitnya seputih kulit bayi, membuat orang ingin mencubitnya. Ye Feng mengalihkan pandangannya dengan susah payah. Ia mengumpat dalam hati. Cheng Feier memperhatikan ekspresinya dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Presiden Ye, ayo pergi. Dia menggandeng tangan Ye Feng dan berjalan keluar hotel bersama. Sepanjang perjalanan, dia telah membuat kagum banyak pejalan kaki. Ye Feng dan Cheng Feier naik taksi ke KTV bernama UVE. Begitu mereka masuk, mereka menemui perkelahian. Kedua pihak tampaknya memperebutkan seorang perempuan. Mereka bahkan menggunakan pisau. Ada bercak darah di koridor. Namun, para tamu yang datang dan pergi di koridor tidak terkejut. Hal itu mungkin sudah biasa terjadi. Cheng Feier mengerutkan kening. Sebagai klien, kenapa mereka mengundangmu ke tempat seperti itu? Ye Feng juga tersenyum pahit. Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Begitu keduanya memasuki aula, seorang pelayan langsung menyambut mereka. Setelah Ye Feng melaporkan nomor kamar, seorang pelayan membawa mereka ke kamar. Ruangan itu remang-remang, dan lampu terus berkedip. Saat itu, sudah banyak orang di ruang privat itu. Di antara mereka, seorang pria dan seorang wanita meneriakkan lagu Jepang sekeras-kerasnya. Ketika mereka berdua masuk, orang-orang di ruang privat itu sama sekali tidak bereaksi. Mereka bahkan tidak memberikan tempat duduk mereka, apalagi berdiri untuk menyambut mereka. Seolah-olah mereka berdua adalah udara. Bab 1166. Pertama, Anda harus belajar cara meminta. Ye Feng dan Cheng Feier hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Pria yang bernyanyi itu berusia 30-an. Rambutnya dicat pirang dan ia mengenakan jaket serta celana kulit. Ia tampak seperti otaku anime. Setelah pria dan wanita itu selesai menyanyikan satu lagu, mereka mungkin belum puas. Mereka menyanyikan 3 lagu lagi berturut-turut sebelum berhenti.
Pria itu melempar mikrofon ke meja kopi dan duduk di sofa. Kemudian, ia menyilangkan kaki dan menatap mereka berdua. Apakah kalian orang-orang yang dikirim oleh Feng Sheng Trading? Ia tidak peduli apakah mereka berdua mengerti bahasa nasional pulau itu. Ia mulai mengoceh begitu muncul, dan matanya terus melirik Cheng Fei Er. Sejak tubuh Ye Feng dimodifikasi oleh sistem, ingatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Ia hanya menghabiskan beberapa hari di waktu luangnya untuk mempelajari bahasa negara kepulauan itu. Ia tidak terlalu mahir, tetapi ia tidak kesulitan dalam percakapan sehari-hari. Adapun Cheng Fei Er, dia adalah anggota elit tim keamanan. Selain bahasa Mandarin, dia juga fasih dalam 7 bahasa asing. Halo, saya Ye Feng, perwakilan Feng Sheng Trading. Anda pasti Tuan Shigeru Fukuyama, kan? Menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh anak perusahaannya, Feng Sheng Trading Company, orang yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan perpanjangan kontrak dengannya kali ini adalah putra mahkota Fukuyama Trading. Namanya Fukuyama Shigeru, dan kemungkinan besar dialah orang yang sedang dibicarakan. Feng Sheng Trading mengirim pemuda sepertimu untuk membahas kerjasama. Sepertinya kau tidak tulus dengan Fukuyama Trading kami. Fukuyama Shigeru mengulurkan tangannya ke lengan seorang wanita dan bermain-main dengannya dengan liar, matanya penuh dengan penghinaan. Cheng Fei Er segera mengalihkan pandangannya dan mengumpat dalam hatinya. Ye Feng tidak mempermasalahkan penghinaannya. Ia hanya tersenyum. Kau menilai ketulusan kami dari usiaku, aku khawatir itu agak tidak pantas, kan? Fukuyama Shigeru mencibir. Kalau kita tidak menilai dari usiamu, lalu kita harus menilai dari tubuhmu. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Ye Feng seolah-olah mereka sedang melihat badut. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Tuan Fukuyama, Feng Sheng Trading kami sangat tulus, tetapi saya tidak melihat ketulusan dari Anda. Apakah begini cara Fukuyama Trading memperlakukan mitranya? Fukuyama Shigeru mencibir. Hehe, ketulusan. Perusahaanmu hina dan tak tahu malu. Kau benar-benar menyuap staf pembelian kami dan menyebabkan Fukuyama Trading menderita kerugian besar. Inikah ketulusanmu? Ye Feng hanya bisa menjelaskan dengan sabar, memang ada parasit di perusahaan kami, tetapi mereka sudah dihukum berat. Sebagai ungkapan permohonan maaf kami, Feng Sheng Trading bersedia memberikan beberapa konsesi sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan Anda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan rencana yang telah disiapkannya sebelumnya dari tasnya dan menyerahkannya. Fukuyama Shigeru mengambilnya dan meliriknya sebelum membuangnya. Ada banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Fukuyama Trading, dan kondisi mereka lebih baik daripada Anda. Jika Anda ingin terus bekerja sama dengan kami, Anda harus menunjukkan niat baik yang lebih besar. Ye Feng hampir kehilangan kesabaran, dia menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu dengan kebaikan yang lebih besar? Fukuyama Shigeru melihat sikap pantang menyerahnya dan langsung mencibir. Pertama-tama, kamu harus belajar cara meminta bantuan. Sekarang kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku, kamu harus belajar untuk tunduk, mengerti? Ye Feng tersenyum. Kurasa kau salah. Aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Kita setara, dan tak perlu ada yang mengemis. Tidak, tidak, tidak. Fukuyama Shigeru menggoyangkan jarinya. Kau masih belum mengerti situasinya. Feng Sheng Trading hanyalah perusahaan kecil. Kami bisa hidup tanpamu, tapi kamu tidak bisa hidup tanpa kami. Katakan padaku, bagaimana kita bisa setara? Ye Feng benar-benar kehilangan kesabaran. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Katakan langsung, apakah kau menandatangani kontrak ini atau tidak? Fukuyama Shigeru tertawa. Sudah kuduga. Anak muda terlalu tidak sabaran. Apa kau tidak sabaran? Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi saya untuk menandatangani kontrak ini. Namun, saya punya 3 syarat. Selama Anda bisa memenuhi semuanya, saya akan segera menandatanganinya. Ye Feng menahan amarah di hatinya. Syarat apa? Fukuyama Shigeru mengetuk-ngetukkan jarinya pada kontrak itu. Syarat pertama adalah kita menandatangani kontrak Yin yang lagi. Kau tidak bisa membiarkanku bekerja tanpa imbalan apapun, kan? Ye Feng menatapnya dengan ekspresi aneh. Kudengar kau Pangeran Fukuyama Trading. Kau menggelapkan uang perusahaan, bukankah itu sama saja dengan menggelapkan uangmu sendiri? Tidak, tidak, tidak. Fukuyama Shigeru menggelengkan jarinya seperti biasa. Perusahaan itu milik ayahku, bukan aku. Aku harus cari uang sendiri. Lagi pula, keluar dan bermain itu terlalu mahal. Kau tahu itu. Ye Feng tersenyum. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Bagaimana dengan syarat kedua? Fukuyama Shigeru menunjuk selusin botol anggur di meja kopi. Aku sungguh tidak suka sikapmu. Minumlah semua anggur ini sebagai permintaan maaf. Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Cheng Fei tak kuasa menahan diri untuk menyela, ini keterlaluan. Kalau kau minum anggur sebanyak ini,
kau akan mati. Ada anggur merah, putih, dan kuning dalam sekitar selusin botol, dan tidak ada kekurangan alkohol yang kuat. Jika dia minum anggur sebanyak itu, dia mungkin harus segera dikirim ke rumah sakit. Fukuyama Shigeru menatapnya sejenak dan menjilat bibirnya. Apa yang dikatakan si cantik itu masuk akal. Kalau begitu aku akan mengubah kondisiku. Kondisi ini menjamin tidak ada yang akan mati. Bab 1167. Kurasa kau pasti memarahiku dalam hatimu. Cheng Feier merasa jijik dengan tatapannya dan bertanya dengan dingin, kondisi apa? Fukuyama Shigeru mengamati tubuhnya dengan tatapan mesum. Sederhana saja. Buka semua pakaianmu dan ikat rantai di lehermu. Biarkan aku menarikmu mengelilingi ruangan 3 kali, lalu aku akan menandatangani kontrak ini. Begitu dia mengatakan hal itu, tatapan mata pria-pria lain di ruangan itu juga menjadi berapi-api. Cheng Feier memiliki temperamen yang gagah berani dan heroik. Temperamen seperti ini jarang ditemukan di Tiongkok, apalagi di kalangan perempuan Jepang. Ia jelas seekor burung bangau di antara ayam-ayam. Temperamennya dapat membangkitkan hasrat seorang pria untuk menaklukkan. Cheng Feier begitu marah dengan kata-kata tak tahu malu itu hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir mengamuk. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan bahunya. Tenanglah. Cheng Feier hanya bisa menahan amarahnya, tetapi ia sangat kecewa pada Ye Feng. Ia sudah dipermalukan oleh pihak lain, tetapi Ye Feng masih begitu tenang. Mungkinkah di dalam hatinya, martabatnya tidak sebaik bisnisnya? Pada saat ini, Ye Feng perlahan berjalan menuju Fukuyama Shigeru sambil tersenyum. Bolehkah aku bertanya sesuatu dulu? Fukuyama Shigeru menatapnya dengan arogan. Ada apa? Senyum di wajah Ye Feng semakin cerah. Ia tampak seperti anak kecil yang polos. Apakah ada krematorium di dekat sini? Fukuyama Shigeru tidak tahu kenapa dia menanyakan pertanyaan ini, tapi dia tetap mencibir. Ini kan pusat kota. Kenapa ada krematorium? Kenapa? Apa keluargamu meninggal? Mau aku hubungi salah satunya untukmu? Ye Feng mengambil sebotol anggur merah dari meja. Kurasa kau harus menghubungi salah satu dari mereka terlebih dahulu, karena aku khawatir kau tidak akan bisa mengantre. Ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, botol di tangannya tiba-tiba pecah. Bang! Dengan ledakan keras, botol anggur merah itu meledak, dan pecahan kaca berhamburan kemana-mana bersama anggur merah itu. Seluruh ruangan pribadi itu langsung hening. Hanya musik yang terdengar dari sound system. Termasuk Cheng Feier, semua orang tidak menyangka bahwa Ye Feng, yang baru saja tersenyum, akan tiba-tiba menyerang. Anggur dan darah mengalir di dahi Fukuyama Shigeru. Baka! Wajah tampan Fukuyama Shigeru langsung berubah. Ia langsung berdiri dan menerkam Ye Feng. Ye Feng mencibir. Ia mengambil botol lain dari meja kopi dan membantingnya ke kepalanya lagi. Sial, di mana aku berada, hanya aku yang bisa bersikap keren. Apa kau masih pantas? Fukuyama Shigeru sudah melihat bintang-bintang setelah dihantam 2 botol. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Orang-orang lain di ruangan itu juga bereaksi. Mereka berteriak dan menyerbu ke arah Ye Feng. Ye Feng menghindari salah satu pukulan pria itu. Ia segera mengulurkan tangan kanannya dan meraih lengannya di belakang punggung, lalu membenamkan kepalanya di meja kopi. Sebelum lelaki itu sempat berteriak, ia mengambil botol lain dan membantingnya ke kepala lelaki itu. Mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan kali ini, mata pria itu berputar ke belakang dan dia pingsan. Pada saat itu, seorang wanita mengambil botol dan melemparkannya ke arahnya. Dan Ye Feng sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa. Ia dengan mudah merebut botol anggur dari tangan wanita itu dan membantingnya ke kepalanya. Wanita itu mungkin tidak menyangka pria ini begitu kejam terhadap seorang wanita. Bahkan sebelum ia jatuh ke tanah dan pingsan, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Seluruh ruangan pribadi langsung berubah menjadi kacau balau. Baik pria maupun wanita berlarian menyelamatkan diri. Fukuyama Shigeru juga ingin lari, tetapi ia ditarik kembali oleh Ye Feng. Kenapa kau lari? Kita belum selesai membahas syarat kita. Apa syarat ketiga? Wajah Fukuyama Shigeru sudah berlumuran darah. Ia menatapnya dengan kaget dan marah. Babi Cina bodoh, beraninya kau memukulku. Kurasa kau tidak ingin meninggalkan Jepang hidup-hidup. Sebelum dia bisa menyelesaikan ancamannya, Ye Feng mengambil sebotol anggur dari meja kopi dan membantingnya ke kepalanya. Bang! Shigeru Fukuyama jatuh ke tanah dan pingsan. Ye Feng mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik filtrumnya, langsung membangunkannya. Karena kau ingin memarahiku, maka aku akan membiarkanmu memarahiku sesukamu, lanjutkan. Fukuyama Shigeru menggertakkan giginya dan melotot padanya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Saya akan. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebotol anggur lain dilemparkan ke kepalanya. Setelah begitu banyak botol pecah,
kepala Fukuyama Shigeru sudah berlumuran darah, tampak sangat mengerikan. Teruslah memarahi. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Senyumnya sungguh cerah, dan dia tampak seperti anak laki-laki tetangga. Namun, di mata Fukuyama Shigeru, senyum ini bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Ia menggertakkan giginya erat-erat. Meskipun ia tidak mengakui kekalahan, ia tidak berani mengumpat lagi. Ye Feng melihat ini dan memecahkan botol lainnya. Fukuyama Shigeru merasakan sakit kepala yang hebat dan menatapnya dengan tajam. Ekspresi kesal. Aku tidak memarahimu tadi. Ye Feng menggaruk kepalanya. Kau tidak memarahiku. Kalau begitu aku mungkin salah dengar. Fukuyama Shigeru hampir muntah darah. Kok bisa-bisanya dia salah dengar? Kurasa kau pasti sedang mengutukku dalam hati, kata Ye Feng sambil mengambil sebotol anggur lagi dari meja kopi. Jangan. Berhenti melawan. Aku tidak akan memarahi lagi. Fukuyama Shigeru begitu ketakutan hingga ia melambaikan tangannya berulang kali. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya dan mulai memohon belas kasihan. Ye Feng duduk di sofa dan menatapnya sambil tersenyum. Menurutku, pertama-tama, kamu harus belajar cara mengemis kepada orang lain. Sekarang kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku, kamu harus belajar untuk tunduk, mengerti? Itulah yang baru saja dikatakan Fukuyama Shigeru kepadanya. Setelah ia mengulanginya lagi, rasanya sungguh ironis. Fukuyama Shigeru menggertakkan giginya karena malu, lalu ia memaksakan diri berdiri dan berlutut di depan Ye Feng. Kak, kumohon, lepaskan aku. Aku akan segera menandatangani kontraknya. Aku akan segera menandatanganinya. Ye Feng menatapnya dengan penuh minat. Bagaimana dengan syarat-syarat itu? Fukuyama Shigeru buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak ada syarat apapun, kami akan menandatanganinya sesuai rencanamu. Ye Feng tak kuasa menahan desahan. Karena kau tak punya modal untuk bersikap keren, jangan memaksakan diri untuk bersikap keren lagi. Kau hanya akan merugikan diri sendiri. Ingat, Fukuyama Shigeru mengangguk berulang kali. Ya. Terima kasih atas ajaran Anda, Tuan Ye. Dia sekarang sangat saleh, seperti seekor anjing yang penurut. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas memasuki ruang pribadi. Ketika mereka melihat Fukuyama Shigeru berlutut di depan Ye Feng dan mengibaskan ekornya, mereka tercengang. Tuan muda Fukuyama benar-benar berlutut di hadapan seseorang. Bab 1168. Tuan Ye ini adalah presiden kita, Lu Les hebat. Sekelompok orang yang bergegas datang setelah mendengar berita itu semuanya mengenakan seragam KTV. Seharusnya mereka adalah petugas keamanan di sini. Fukuyama Shigeru merasa sangat malu hingga ingin mati. Ia langsung berteriak kepada mereka, tunggu apa lagi? Cepat bunuh babi Cina ini untukku, aku akan menghadiahi kalian dengan mahal. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkacamata keluar, menatap Ye Feng dengan dingin. Anak muda, tolong lepaskan Tuan muda Fukuyama segera, kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Ye Feng mengangkat satu kaki dan menginjak Fukuyama Shigeru. Ia tersenyum padanya. Siapa kau? Pupil mata pria parubaya itu langsung mengerut saat melihat tindakannya. Aku wakil presiden KTV ini, Souta Matsui. Ye Feng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Kalau begitu, aku sarankan kamu jangan ikut campur, nanti kamu dapat masalah. Souta Matsui mengabaikan ancamannya. Sombong sekali, di wilayahku, bagaimana mungkin seorang orang Tionghoa sepertimu sombong sekali? Trik apa yang kamu punya, tunjukkan saja padaku. Dia jelas merasa bahwa Ye Feng, sebagai orang Tiongkok, tidak akan memiliki latar belakang yang kuat di Jepang. Namun, Fukuyama Shigeru berbeda. Ia adalah putra mahkota Fukuyama Trading. Selama dia menyelamatkan pihak lain hari ini, pihak lain pasti tidak akan melupakan manfaatnya. Dia telah menganalisis pro dan kontra ini dengan sangat jelas. Mendengar ucapannya, Ye Feng langsung menoleh ke Cheng Feier dan berkata, telepon Presiden Lu dari Fortune Dragon Society. Katakan padanya aku sedang diserang. Cheng Feier segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ketika Matsui Souta mendengar ini, ekspresinya berubah. Jika pihak lain benar-benar mengenal Presiden Fortune Dragon Society, maka situasinya akan berbeda. Belum lagi KTV miliknya yang kecil, bahkan Fukuyama Trading harus mengakui kekalahan di hadapan Fortune Dragon Society. Tepat saat ia ragu-ragu, Fukuyama Shigeru, yang diinjak Ye Feng, berteriak, anak ini menggertak. Dia baru saja datang ke Jepang hari ini. Bagaimana mungkin dia kenal Presiden Fortune Dragon Society? Dia hanya menakut-nakutimu. Matsui Souta kembali tenang, lalu dia mencibir Ye Feng, bocah, beraninya kau menakutiku. Jangan bilang kau tidak kenal Presiden Fortune Dragon Society. Memangnya kenapa kalau kau kenal? Kalau kau berani bikin masalah di wilayahku,
bahkan jika Amaterasu datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung melambaikan tangannya. Serang. Para petugas keamanan di belakangnya hendak bergerak. Ye Feng mengambil pecahan kaca dari tanah dan menempelkannya ke arteri di leher Fukuyama Shigeru. Mari kita lihat siapa yang maju selangkah lagi. Semua orang langsung menghentikan langkahnya. Matsui Souta memelototinya. Kalian orang Cina terlalu hina. Kalian bahkan menggunakan cara menyandera. Ye Feng menunjuk sekitar selusin bawahan di belakangnya. Kalian masih berani bilang aku hina. Kenapa kalian tidak menyebut diri kalian hina padahal banyak dari kalian mengeroyokku? Aura Matsui Souta tiba-tiba membeku, tetapi ia segera menyesuaikan diri. Kami hanya ingin menyelamatkan orang-orang. Kami tidak ingin melakukan apapun padamu. Selama kau melepaskan Tuan Muda Fukuyama, aku akan melepaskanmu. Cheng Feier segera mengingatkan Ye Feng, jangan percaya omong kosongnya. Tapi Ye Feng tidak peduli. Dia menatap Matsui Souta. Apa kau serius dengan ucapanmu? Souta Matsui mengangguk. Tentu saja. Kami orang Jepang memang yang paling bisa dipercaya. Aku serius dengan ucapanku. Ye Feng tersenyum. Baiklah, aku percaya padamu. Setelah berkata demikian, ia melepaskan kakinya dari tubuh Fukuyama Shigeru. Sota Matsui segera berlari dan menyeret tubuh Fukuyama Shigeru, meninggalkannya dalam perawatan temannya. Ketika dia menatap Ye Feng lagi, senyum sinis tersungging di wajahnya. Sekarang kalian tidak punya sandera, mari kita lihat apa yang bisa kalian gunakan untuk mengancam kami. Ye Feng tak kuasa menahan desahan. Bukankah kau bilang selama aku melepaskannya, kau akan membiarkan kami pergi? Matsui Souta segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Sepertinya, orang Tionghoa tidak hanya hina, tapi juga bodoh. Kau percaya semua yang kukatakan, aku bahkan bilang aku ayah kandungmu, kau percaya padaku. Bawahan di belakangnya tertawa keras, mata mereka penuh dengan ejekan. Ye Feng menunjukkan senyum mengejek. Seperti dugaanku, orang Jepang memang tak tahu malu. Awalnya aku agak berhati lembut dan tak ingin membuatmu terlalu menderita. Sekarang, rasanya toleransi terhadap hewan sama saja dengan kekejaman terhadap diri sendiri. Senyum sinis tersungging di wajah Matsui Souta. Sayang sekali kau terlambat mengetahuinya. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung melambaikan tangan ke arah bawahannya di belakangnya. Bunuh dia. Ketika bawahannya menerima perintah, mereka langsung bergegas maju. Pada saat ini, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Seorang petugas keamanan yang berdiri di pintu langsung terbanting ke dinding oleh pintu. Segera setelah itu, sekelompok orang bergegas ke ruang pribadi dan mengepung Matsui Souta dan yang lainnya. Orang-orang ini semua memegang parang yang bersinar dengan cahaya dingin, membuat orang-orang bergidik. Kalian semua, siapa kalian? Wajah Sota Matsui memucat. Tak seorang pun menjawabnya. Pria-pria berbaju hitam itu bagaikan robot, tanpa emosi. Pada saat ini, Su Qiyun, dengan rambut sebahu, masuk. Ia mengabaikan Sota Matsui dan langsung menghampiri Ye Feng. Tuan Ye, Presiden Lu mengutus saya untuk menyelamatkan Anda. Ye Feng sangat puas dengan kecepatan Fortune Dragon Society. Terima kasih. Su Qiyun segera berbalik dan berjalan di depan Matsui Souta, sambil menarik rambutnya. Kau kenal aku. Ketika Matsui Souta melihatnya, dia sudah gemetar ketakutan. Aku tahu. Su Qiyun menatapnya tajam. Siapa aku? Matsui Souta tergagap, Fu, Wakil Presiden Fortune Dragon Society, Tuan Su Qiyun. Su Qiyun tersenyum puas. Lalu, tahukah kamu siapa bosku? Souta Matsui menelan ludah. Ya, Presiden Lu Daokuan. Su Qiyun lalu menunjuk Ye Feng. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan Anda lagi. Tuan Ye ini adalah dermawan besar Presiden Lu kita. Apakah Anda mengerti? Matsui Souta bergidik. Jadi, dia bukan cuma menakut-nakuti. Dia benar-benar kenal Presiden Fortune Dragon Society. Aku mendapatkannya. Suaranya bergetar hebat. Baguslah kau tahu. Kalau begitu, kau juga seharusnya tahu hukuman apa yang pantas kau terima karena menyinggung dermawan presiden kita, kan? Su Qiyun menyeringai. Kaki Matsui Souta lemas dan ia berlutut di tanah. Tuan Su, tolong ampuni nyawaku. Su Qiyun menatap Matsui Souta dengan merendahkan. Percuma saja kau memohon padaku. Kau telah menyinggung Tuan Ye. Jika Tuan Ye ingin kau mati, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Baru kemudian Matsui Souta bereaksi. Ia buru-buru berlutut di depan Ye Feng. Tolong ampuni aku, Nir. Ye. Ye Feng mencicipi anggur merah itu, mengagumi permohonannya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Kaulah yang ingin ikut campur. Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat.
Souta Matsui menggigil dan buru-buru membenturkan kepalanya ke tanah, menimbulkan suara benturan keras. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Ye. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tolong ampuni nyawa saya. Ada banyak pecahan kaca berserakan di tanah. Setelah beberapa kali dibenturkan, banyak pecahan kaca tertancap di dahinya, dan darah langsung mengalir deras. Namun, ia tidak merasakannya sama sekali dan terus bersujud, membuat semua orang yang hadir terkejut. Bab 1169. Tuan Ye adalah orang yang kejam. Ye Feng menatap Matsui Souta sejenak. Karena kamu punya keinginan kuat untuk hidup, aku akan memberimu jalan keluar lain. Souta Matsui langsung bersorak kegirangan. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan nyawaku. Sebelum dia bisa bahagia terlalu lama, Ye Feng melanjutkan, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Matsui Souta buru-buru mengangguk. Tolong beritahu aku. Aku akan membantumu apapun yang terjadi. Ye Feng mengangkat tangannya dan menunjuk beberapa botol anggur di atas meja, lalu menunjuk Fukuyama Shigeru yang ada di pojok. Suruh dia minum botol-botol anggur ini. Souta Matsui tercengang. Beberapa botol anggur di atas meja semuanya minuman keras. Orang normal tidak akan sanggup minum satu botol pun. Jika mereka menghabiskan semua botol ini, mereka mungkin akan dilarikan ke rumah sakit. Ye Feng menatapnya, senyum tersungging di wajahnya. Kenapa? Kau tidak mau membantu dengan bantuan sekecil itu? Tidak, tidak, aku. Matsui Souta melambaikan tangannya dengan panik dan berbalik menatap Fukuyama Shigeru, merasa bimbang. Jika dia benar-benar bertindak, dia akan menyinggung Fukuyama Shigeru. Bahkan jika Ye Feng melepaskannya, keluarga Fukuyama tidak akan melepaskannya. Ye Feng melihat keraguannya. Ia tersenyum. Kau tidak suka memihak. Aku beri kau kesempatan. Kau ingin menyinggung perasaanku atau dia? Matsui Souta menggigil. Ia tak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyinggung Fukuyama Shigeru, dia harus menyinggung Tuan Ye dan Fortune Dragon Society di belakangnya. Jika dibandingkan keduanya, yang terakhir lebih mengerikan. Setelah memikirkan hal ini, dia segera menggertakkan giginya, mengambil 2 botol anggur dari meja, dan berjalan menuju Fukuyama Shigeru. Ekspresi Fukuyama Shigeru berubah drastis saat melihatnya berjalan mendekat. Suta Matsui, apa yang kau lakukan? Apa kau yakin ingin menyinggung keluarga Fukuyama kami? Matsui Souta menatapnya dengan wajah sedih. Tuan Muda Fukuyama, maafkan saya. Saya tidak punya pilihan lain. Setelah berkata demikian, dia membuka tutup salah satu botol. Fukuyama Shigeru segera mulai berjuang mati-matian. Matsui Souta menguatkan hatinya dan langsung menatap kedua bawahannya. Tahan dia. Kedua bawahannya pun langsung menghampiri dan mencekik tangan serta kaki Fukuyama Shigeru hingga ia tidak dapat melawan lagi. Baka, Matsui Souta, aku pasti akan membunuhmu. Fukuyama Shigeru tidak bisa melepaskan diri dan langsung mengutuk. Matsui Souta tak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Ia memegang dagunya dan mulai menuangkan anggur ke mulutnya. Mata Fukuyama Shigeru melebar, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, dia menghabiskan sebotol anggur itu. Matsui Souta membuka botol lain dan terus menuangkannya. Setelah 2 botol anggur, Fukuyama Shigeru sudah mabuk. Ye Feng berdiri dan berjalan mendekat. Ia menggunakan jarum perak untuk menusuk pelipisnya dan titik akupuntur Bai Hui di kepalanya. Dengan cara ini, ia dapat mempertahankan efek mabuknya, tetapi tidak sampai kehilangan kesadaran. Fukuyama Shigeru perlahan terbangun kembali. Tepat saat ia hendak berbicara, Souta Matsui menjejalkan sebotol anggur lagi ke mulutnya. Teguk, teguk, teguk. Setelah minum sebotol demi sebotol, Fukuyama Shigeru benar-benar kehilangan kesadaran, tetapi ia tidak pingsan. Ia tampak seperti orang bodoh. Tiba-tiba ia tergeletak di tanah dan muntah. Segala macam benda berbau busuk berhamburan ke tanah. Bahkan ada bekas darah pada muntahannya, yang tampak sangat mengerikan. Semua orang di ruang pribadi itu mencubit hidung mereka, merasa tak tertahankan. Namun, adegan berikutnya membuat mereka merasa lebih mual. Fukuyama Shigeru benar-benar berbaring di muntahan itu dan mulai makan seperti anjing. Enak, enak, ayo makan bersama. Cheng Feier muntah beberapa kali dan buru-buru berlari keluar dari kamar pribadi. Bahkan orang-orang kejam dari Fortune Dragon Society pun ingin muntah saat ini. Sungguh menjijikkan. Matsui Souta menoleh ke arah Ye Feng. Ye, Tuan Ye, bolehkah saya pergi sekarang? Ye Feng tersenyum. Apa terburu-buru? Ada pepatah lama di Tiongkok yang berkata, bantu aku sampai akhir, dan kirim Buddha ke barat. Petik 1 petik 2. Matsui Souta menatapnya dengan bingung. Kau, apa lagi yang kau inginkan? Ye Feng mengambil tali kekang anjing dari sofa.
Ini mungkin benda yang digunakan Shigeru Fukuyama dan yang lainnya untuk membuat game itu. Ia melemparkannya ke Matsui Sota. Pakai ini padanya. Matsui Sota merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia benar-benar melakukannya, keluarga Fukuyama mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Tuan Ye, L. Ye Feng menyipitkan matanya. Akan kulakukan, akan kulakukan. Matsui Sota membalas tatapannya dan langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tak berani bicara omong kosong lagi. Dia buru-buru berjalan ke depan untuk mengambil tali anjing dan berbalik ke Fukuyama. Shigeru. Tuan muda Fukuyama, maafkan saya. Fukuyama Shigeru begitu mabuk hingga kehilangan kesadarannya. Ia seperti binatang, tergeletak di tanah, muntah, makan, dan muntah, persis seperti anjing. Matsui Sota mengikatkan tali di lehernya dan berbalik menatap Ye Feng lagi. Kamu belum pernah jalan-jalan sama anjing. Ayo. Ye Feng menyilangkan kaki dan bersandar di sofa, bersiap menikmati pertunjukan yang bagus. Matsui Sota tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa berdiri dengan Fukuyama Shigeru di ruangan itu. Guk, guk, guk. Fukuyama Shigeru tampaknya punya bakat menjadi anjing. Ia menggonggong 3 kali secara naluriah. Adegan ini lucu sekaligus mengerikan. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka juga merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Sukiyun tak dapat menahan diri untuk menatap Ye Feng secara diam-diam. Tuan Ye adalah pria yang kejam. Bab 1170. Apakah kau mempermainkanku? Lebih cepat, lebih cepat. Fukuyama Hiro terus mendesak pengemudi. Sebagai bos Fukuyama Trading, dia telah diganggu oleh banyak hal akhir-akhir ini. Pertama, ada masalah dengan rantai permodalan perusahaan, yang membuatnya sakit kepala. Namun, kemudian diikuti oleh kasus korupsi perusahaan yang melibatkan mitra China, Fengsheng Trading. Dia pikir masalah ini akan mudah ditangani. Ternyata hanya pergantian pasangan. Bukan masalah besar. Ketika dia mendengar bahwa Fengsheng Trading telah mengirim seorang perwakilan untuk merundingkan kembali kerja sama dengan mereka, dia tidak menganggapnya serius dan langsung menyerahkan masalah itu kepada putranya yang tidak berguna untuk ditangani. Dia tahu putranya sangat tidak bisa diandalkan dan kemungkinan besar akan menggunakan segala cara untuk mempersulit pihak lain. Inilah yang diinginkannya. Dia akan menggunakan metode ini untuk mengusir orang-orang dari Fengsheng Trading agar mereka tidak mengganggunya lagi. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Pertama, Fengsheng Trading mengirim pesan yang mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut adalah bos baru mereka, Ye Feng. Dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tapi sekarang, ketika dia sedang minum dengan seorang beberapa klien besar dari Tiongkok, dia secara tidak sengaja mendengar tentang latar belakang Ye Feng. Dia tidak tahu apakah dia tidak mendengarnya, tetapi dia terkejut saat mendengarnya. Ternyata bos baru Fengsheng Trading begitu berkuasa di Provinsi Guangdong Selatan, sehingga ia jelas dapat dianggap sebagai salah satu tokoh teratas. Jika Fukuyama Trading ingin berbisnis di Provinsi Guangdong Selatan, mereka tidak boleh menyinggung pihak lain. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung menelepon putranya dan berpesan agar berhati-hati saat menerima NIR. Namun, karena suatu alasan, telepon seluler putranya tidak dapat dihubungi. Dia punya firasat buruk, jadi dia datang langsung ke KTV, berharap keadaan belum berkembang ke titik yang tidak dapat diubah. Berkat dorongannya yang terus-menerus, mobil itu akhirnya tiba di tujuannya. Sebelum mobil berhenti, ia membuka pintu dan melompat keluar, hampir terjatuh. Halo Pak. Begitu ia masuk ke KTV, seorang pelayan langsung menyapanya. Sebelum pelayan itu sempat berbicara, ia buru-buru bertanya, Fukuyama Shigeru, kamar yang mana? Tuan muda Fukuyama ada di kamar pribadi A165. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Pelayan itu menawarkan diri untuk memimpin jalan. Namun, Fukuyama Hiro telah mendorongnya dan berjalan cepat menuju ruang pribadi. Dulu dia sering datang ke KTV ini, jadi dia sangat familiar dengan tempat itu. Tak lama kemudian, dia tiba di kamar A165. Semoga Kaisar memberkati kita. Semoga kita masih bisa sampai tepat waktu, gumamnya dalam hati di pintu, lalu perlahan mendorong pintu kamar pribadi itu. Pemandangan di dalamnya membuatnya tertegun. Putranya tergeletak di tanah seperti anjing. Ia dituntun oleh seorang pria bertali dan merangkak di tanah. Sesekali ia menggonggong. Ia merasa pusing dan hampir terjatuh. Dia juga kenal pria ini. Dia pemilik KTV ini, Matsui Sota. Dulu, ketika dia datang ke KTV ini, orang ini akan melayaninya seperti anjing. Sekarang, dia benar-benar berani mempermalukan putranya seperti ini. Meskipun putranya tidak berguna, ia tetaplah putra satu-satunya, putra mahkota Fukuyama Trading, dan satu-satunya pewaris keluarga Fukuyama.
Bagaimana mungkin ia membiarkan orang lain mempermalukannya seperti ini? Namun, ia juga tahu bahwa Matsui Souta tidak punya nyali untuk melakukannya. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Dia mendongak dan segera menyadari pemuda itu tengah duduk di sofa sambil menonton pertunjukan. Dia langsung memberitahunya bahwa pemuda ini adalah bos baru Feng Sheng Trading. Terkejut dan marah, dia segera bergegas masuk dan merebut tali dari tangan Matsui Souta. Saat Matsui Souta melihatnya, ia menggigil. Tuan Fukuyama, L. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Fukuyama Hiro telah melepaskan tali dari leher putranya dan menamparkan wajahnya. Pak! Fukuyama Hiro tidak memberinya kesempatan berbicara dan menyerangnya dengan cambuknya lagi. Pak! 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 Setelah beberapa tamparan berturut-turut, Matsui Souta berlari kemana-mana. Fukuyama Hiro masih belum melampiaskan amarahnya. Ia berbalik dan menatap pelakunya, Ye Feng. Apakah kau yang menyuruhnya melakukan ini? Ye Feng mengangguk. Benar. Ada masalah. Fukuyama Hiro merasa darahnya mendidih. Ia tak lagi peduli dengan identitas pihak lain. Keluarga Fukuyamaku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Beraninya kau. Penghinaan. Ye Feng menatapnya kaget. Apakah ini penghinaan? Kukira beginilah caramu memperlakukan tamu. Fukuyama Hiro tercengang. Apa maksudmu? Ye Feng menatapnya dengan polos. Saya datang untuk berbicara dengan Tuan Muda Fukuyama tentang sebuah kolaborasi hari ini. Beliau menyuruh saya menghabiskan semua anggur di meja dan bahkan menyuruh anak buah saya untuk berbaring di tanah dan menggonggong seperti anjing. Itulah cara untuk menunjukkan ketulusan. Saya pikir ini adalah cara unik menerima tamu di Jepang. Fukuyama Hiro menoleh untuk melihat orang-orang yang datang bersama putranya. Beberapa orang itu bersembunyi di sudut, ketika mereka melihatnya melihat ke arahnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala, mengonfirmasi kata-kata Ye Feng. Hatinya langsung menggila. Putranya ini memang tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dia lebih dari sekadar mampu menghancurkan segalanya. Dia benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk mempermalukan pihak lain. Pantas saja pihak lain begitu marah. Ye Feng tersenyum dan menatapnya. Tuan Fukuyama juga tahu ada pepatah lama di Tiongkok. Tidak sopan jika tidak membalas budi. Karena Tuan Muda Fukuyama telah memperlakukanku dengan begitu hangat, tentu saja aku harus membalas budi, bukan begitu? Fukuyama Hiro tahu ia sedang menyindir, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Siapa yang meminta mereka untuk salah? Itu salah Fukuyama Shigeru. Aku minta maaf atas namanya. Maaf. Ia langsung membungkuk pada Ye Feng. Orang-orang yang datang bersama Fukuyama Shigeru tercengang. Fukuyama Hiro selalu protektif terhadap putranya. Sekalipun ia tahu putranya salah, ia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Kalau tidak, ia tidak akan memanjakan putranya sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia benar-benar berinisiatif untuk meminta maaf atas putranya. Siapakah pemuda di depannya ini? Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah sikap Ye Feng. Mereka mengira bahwa karena Tuan Fukuyama telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf, pihak lain kemungkinan besar akan memanfaatkan situasi tersebut dan saling memberi muka. Tapi mereka tidak menyangka Ye Feng akan mencibir. Kau mempermainkanku. Maaf, aku tidak percaya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.